Ciri-ciri black company di Jepang. Jadi yang pertama itu adalah jam kerja, Wak. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja di Jepang, jam kerja dalam satu hari itu adalah 8 jam. Lebih dari itu dianggap lembur, Wak. Jadi jumlah jam kerja dalam satu bulan itu 8 jam dikali 20 ataupun 21 atau bisa sampai 22 hari, tergantung banyaknya hari dalam satu bulan itu, Wak. Jadi bisa kalian kalikan aja kurang lebih 160 jam sampai 176 jam per bulan. Dan kalau jam lembur itu maksimal satu hari itu adalah 2 jam. Jadi total dalam sebulan itu kurang lebih adalah 40 jam. Kalau ada lebih dari itu, Wak, maka kaisa tersebut atau perusahaan tersebut bisa dinyatakan black company. Yang kedua itu adalah gaji yang dibayarkan secara cash. Memang ada juga beberapa perusahaan di Jepang ini penggajiannya masih cash. Misalnya perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa dibilang perusahaan keluarga atau menengah ke bawah. Tapi kalau dia udah perusahaan gede, kalian masih digaji dengan uang cash, dan juga potongan per bulannya itu nggak jelas, itu bisa dipastikan perusahaan tersebut adalah black company, Wak. Jadi kalian harus cermat dalam melihat slip gaji kalian, potongannya berapa, jumlah jam kerja kalian berapa, lemburnya, dan hitung sesuai nggak dengan kontrak yang sebelumnya. Yang ketiga itu adalah pada saat kalian ingin masuk ke perusahaan tersebut, kalian kan pasti melewati mensetsu ataupun wawancara. Nah, pada saat wawancara itu, kalian merasa perusahaan itu gampang atau gampang menerima kalian. Nah, kalian jangan senang dulu, karena bisa jadi perusahaan itu memang nggak terlalu peduli sama kriteria calon karyawannya. Makanya kalian gampang keterima sama perusahaan tersebut. Karena mereka itu, yaitu tadi, intinya kalian itu bisa dikerja, digaji, dan bisa dikibul-kibuli, ya mereka untung, kitanya yang rugi. Yang keempat itu, Wak, adalah libur berbayar atau biasa disebut di sini dalam bahasa Jepangnya UQ. Nah, biasanya, Wak, perusahaan-perusahaan yang resmi atau perusahaan yang bersih ya, selalu memberitahu kapan UQ atau libur berbayar kita itu keluar. Dan itu bisa dipakai minimalnya dalam setahun adalah 5 hari. Jadi sebagai gambaran sama kalian, Wak, perhitungan UQ itu seperti ini. 6 bulan pertama kalian kerja di perusahaan itu, maka keluarlah UQ kalian sebanyak 10 hari. Setelahnya, kelipatan 1 tahun, itu akan tambah 1 hari, Wak. Jadi bisa kalian bayangkan kalau kalian kerja di sana udah 1 tahun 6 bulan. Jadi kalian bisa dapat 12. Kalian harus ambil UQ kalian minimalnya 5 hari dalam setahun. Jadi nggak boleh nggak kalian pakai. Itu menurut undang-undang. Tapi kalau black company itu nggak peduli dengan hal itu. Bahkan kalian bisa jadi sulit untuk ngambil UQ kalian. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir itu, Wak, adalah job desk. Jadi siapapun kalian, sebelum kalian bekerja di suatu kaisa atau perusahaan, biasanya kan tanda tangan kontrak. Dan sebelum kalian tanda tangan kontrak itu kan ada sesi mensetsu ataupun wawancara. Pada saat itu, biasanya akan disampaikan job desk yang akan kalian kerjakan di pabrik tersebut atau perusahaan tersebut. Dan itu nanti akan tertulis di kontrak sebagai tanda persetujuan kedua belah pihak antara kita sebagai karyawan dan perusahaan. Jadi kalau black company itu, Wak, bisa jadi apa yang ditulis dan dijanjikan dalam perjanjian kontrak itu mengenai job desk kita, itu bisa jadi nggak sesuai dan malah ada tambahan-tambahan yang mungkin membuat kita rugi gitu. Jadi kalian harus cermat dalam menandatangani kontrak pada saat kalian mau masuk ke sebuah perusahaan. Karena di Jepang ini, Wak, memang kejahatan ataupun tindakan kriminal itu sedikit ataupun kecil bisa dibilang, tapi tetap ada. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, bisa jadi kalian korban dari kemungkinan kecil itu yang ada di sini. Oke, Wak, geng, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Gua Ari, cabut dulu, Wak. Ciao.